harus ada channel YouTube, ada sudah sedia ya, channelnya Akhi Hairul ya, ada itu. Monggo Pak, jangan lupa like like and share and subscribe gitu ya, demi perkembangan dakwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap diberikan semangat untuk selalu menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari setiap saat kita selalu mengawasi, memonitoring dan memantau hati kita masing-masing. Terutama memastikan bahwa segala yang kita lakukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pokok dan inti dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tauhid hendaknya mewarnai setiap perbuatan kita, dalam arti kita senantiasa memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menatanya, akan memperbaikinya. Dan siapapun yang niatnya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama niatnya karena dunia dan segala kesenangannya, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi kita seorang mukmin, kita melakukan apapun karena Allah. Dan tentunya perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah komitmen di hadapan Allah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb, Tuhan semesta alam ini. Maka semua yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara, berbicaranya karena Allah.
Dan ketika kita harus diamnya pun karena Allah. Ketika kita mencintai karena Allah. Dan kalau kita pun membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita akan beraktivitas apapun, bergabung dalam kegiatan apapun, berada dimanapun, maka kita cek apakah saya melakukan ini ikhlas karena Allah atau ada motif lain. Bila masih ada motif lain dan belum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pilihan bagi kita yang pertama, kita tetap melakukannya, mengamalkannya, seraya terus memperbaiki diri. Atau bisa jadi menunda sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang selalu kita ingat bahwa siapapun yang berbuat, siapapun yang melakukan aktivitas karena Allah, Allah akan perbaiki segala urusannya. Dan siapa yang bukan karena Allah, Allah akan porak-porandakan segala urusannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila kita bisa istiqomah, bisa continue, selalu mengawasi, memonitoring dan memantau keadaan hati kita, maka mudah-mudahan dengan sebab itu Allah yang memperbaiki hati kita, mendidik, mengarahkan dan membina serta memberikan hidayah kepada kita sampai akhirnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Pada pagi hari ini dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang korban-korban tipu daya syaitan. Dan ini merupakan bab terakhir dari kitab Ighatsatul Lahfan. Namun bab ini cukup panjang dan kita bagi menjadi beberapa pertemuan, dan mudah-mudahan juga mungkin supaya tidak monoton kita selingi dengan sesekali kajian tematik. Apabila pada bab-bab sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam tipu daya syaitan, sehingga diharapkan kita bisa mengantisipasinya, bisa mengatasinya. Maka pada bab ini kita akan mendapatkan keterangan, akan disuguhkan berupa contoh-contoh dari korban-korban tipu daya syaitan. Mengenal siapa korban-korban tipu daya syaitan ini sangat penting. Yang pertama, agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai pelajaran, karena yang diceritakan dalam kitab ini adalah para pendahulu kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi kalau di bab-bab sebelumnya sifatnya global, bagaimana tipu daya syaitan, maka pada bab ini dan seterusnya disebutkan nama siapa korban-korban syaitan itu, apakah pribadi atau bisa jadi kelompok, bahkan agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, termasuk juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga bab ini menjelaskan korban-korban dari tipu daya syaitan secara detail, khususnya nama-nama mereka baik secara individu maupun kelompok atau termasuk agama, serta mudah-mudahan kita bisa mengetahui si fulan atau orang-orang tertentu atau kelompok tertentu tertipunya dari sisi mana, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, korban dari tipu daya syaitan adalah, di sini dijelaskan bahwa fi bayani kaidis syaitani li nafsihi qabla kaiduhu lil abawain. Korban pertama dari tipu daya syaitan adalah dirinya sendiri. Sebelum korban berikutnya dari tipu daya syaitan itu adalah orang kedua orang tua kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian,
Kalau ada orang yang menipu kita, seringkali kita berpikirnya kitalah yang jadi korban. Kalau ada orang yang menipu seseorang, maka seseorang itulah yang tertipu. Sebenarnya yang pertama kali tertipu adalah pelakunya sendiri. Karena dia tertipu dengan bujuk rayu syaitan, termasuk setan sendiri sudah menipu dirinya. Karena dirinya terjatuh dalam kesalahan, dia tidak bisa mengantisipasinya. Di sini jelaskan bahwa amma kaiduhu li nafsi fa innallaha subhanahu lamma amarahu bisujudi li Adam alaihi salam kana fi imtithali amrihi wa ta'atihi sa'adatuhu wa falahuhu wa izzuhu wa najatuhu fasawwalat lahu nafsahu al-jahalatu al-zalimatu anna fi sujudihi li Adam alaihi salam ghadadatun alaihi wa hadman li nafsih. Jadi tipu daya syaitan yang jadi korbannya adalah dirinya sendiri, yaitu iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ini esensinya, poin intinya adalah imtitsalu amrihi, yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Syaitan atau iblis saat itu tidak melihat esensi dari perintah ini, itu adalah perintah dari yang maha kuasa, dari sang pencipta. Tetapi syaitan justru tertipu dan itu mengenai dirinya sendiri. Yang pertama, syaitan tertipu dalam hal menyimpulkan, yaitu tentang asal penciptaan dirinya dan Adam alaihissalam. Dia menyimpulkan, dan ini kesimpulan yang salah. Dia mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak menuruti perintahku?" Maka dia mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik dari dia, dari Adam. Engkau telah menciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti pada dasarnya dia ini membuat satu kesimpulan berdasarkan pemahamannya sendiri, kesimpulan secara pribadi, dan tidak mau tahu melihat bagaimana kesimpulan orang lain. Dia menyimpulkan kesimpulan sendiri yang salah untuk mendukung kesalahannya. Dia mengatakan, saya nggak mau sujud kepada Adam karena Adam itu lebih rendah dari saya, karena saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lalu standar siapa bahwa api ini lebih baik dari tanah? Tidak ada keterangan dari manapun bahwa api itu lebih baik dari tanah. Bahkan secara asal karakter api itu sifatnya menghancurkan, merusak. Sementara tanah sifat secara asalnya menumbuhkan, menyejukkan. Lalu dia mengatakan api lebih baik dari tanah. Kesimpulan pribadi yang akhirnya menyeret dirinya dalam kesalahan. Jadi sebenarnya hakikatnya dia telah tertipu oleh dirinya sendiri gara-gara satu kesimpulan yang salah. Sehingga dari kesimpulan yang salah ini dia merasa lebih baik dan akhirnya melahirkan sifat takabur, itu sifat sombong. Bahkan Imam Ibnul Qayyim di sini menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, malaikat terpukau dengan keindahan ciptaan Allah ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan postur dan wujud yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam wujud yang terbaik, dalam rupa yang terbaik. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta, kurang lebih sekitar 30 meter, dengan postur yang indah dan termasuk salah satu dari 3 laki-laki yang paling tampan di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan. Ada 3 laki-laki yang paling tampan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara fisik Rasulullah sangat sempurna.
Bagaimana para sahabat ketika menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat menyentuh tangan Rasulullah, mereka mengatakan tangan Rasulullah lebih lembut dari kain sutra. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang faktanya seperti itu. Ketika para sahabat di suatu malam sedang bulan purnama, lalu bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu memandang Rasulullah dan bulan purnama. Kata para sahabat, jauh lebih indah melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah ciptakan Nabi Adam dalam wujud, dalam rupa yang sangat indah. Tinggi 30 meter, kemudian juga diciptakan dalam keadaan yang sangat tampan. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala juga memakaikan pakaian yang begitu indah kepada Nabi Adam. Ditambah lagi bukan hanya tampilannya yang keren, tapi juga Allah berikan kelebihan lainnya, yaitu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan makna nama ini artinya ilmu secara total. Hanya saya masih bertanya-tanya, sebenarnya munculnya bahasa di dunia itu sebenarnya siapa yang mengajari? Kenapa ada bahasa Arab, ada bahasa Cina, ada bahasa India, ada bahasa Indonesia. Di Indonesia pun berbagai macam bahasa, ada Jawa, Sunda, Madura, bahkan mungkin ada ratusan suku bangsa dan dengan berbagai macam bahasa. Ya. Sampai saya berpikir sebenarnya siapa yang ngajari mereka? Kok bisa beda-beda begitu? Ada jawaban dari sebagian ulama bahwa yang mengajari dulu itu Nabi Adam kepada anak-anaknya. Karena dalilnya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Nama di sini artinya semua pengetahuan, semua termasuk bahasa. Wallahu alam, ini butuh penelitian lagi bagaimana munculnya sebuah bahasa di bangsa-bangsa tertentu yang ada di muka bumi ini. Namun pada intinya Allah ciptakan Nabi Adam begitu indah, tampan, gagah, diberi pakaian, kemudian juga kelebihannya adalah diberi kepintaran, diberikan ilmu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, tapi Allah hanya memberikan akal, tidak punya nafsu. Allah ciptakan binatang punya nafsu, tidak punya akal, hanya punya pikiran saja, insting, tapi tidak punya akal. Sehingga kita saksikan dari mulai dahulu kala sampai hari ini, ayam kalau makan ya nyucuk. Ya, kalau manusia kan berubah-ubah, makan dengan tangan, dengan sendok, ada minum dengan sedotan dan lain-lainnya, terus berkembang. Hanya dari sisi makan saja manusia berkembang terus. Maka luar biasa, Allah sudah menciptakan Nabi Adam begitu sempurna secara fisik maupun secara kepintarannya, ilmunya, kemampuan dari personalnya. Tetapi syaitan menipu atau tertipu dirinya sendiri, hanya melihat bahwa saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kenapa dia tidak melihat yang pertama hasil akhirnya seperti apa? Dia melihat dari unsur penciptaannya yang belum tentu juga benar. Dianggap api lebih baik dari tanah, ini juga kesimpulan yang salah. Kemudian endingnya, hasil akhirnya seperti apa? Nabi Adam diciptakan begitu indah dan juga diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah setelah tertipu dirinya muncul sifat sombong yang akhirnya bertambah lagi dosanya, yaitu sifat dengki atau iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sejatinya mereka, iblis dan juga keturunannya serta para pengikutnya telah menipu diri mereka dengan menjatuhkan diri dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menipu dirinya sendiri, dia akhirnya tidak melihat esensi dari kasus yang menimpa dirinya, yaitu perintah Allah. Allah memerintahkan kepada para malaikat termasuk pada dirinya untuk sujud kepada Nabi Adam.
Sebenarnya simpel. Ini perintah Allah. Allah pencipta iblis, Nabi Adam, malaikat dan alam semesta ini. Dan Allah perintahkan, tapi iblis membantahnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang berpendapat sebagaimana sebagian orang-orang liberal, mereka berpendapat bahwa tauhidnya Adam itu lebih baik dari malaikat. Dengan mengatakan bahwa ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, para malaikat sujud sementara Adam tidak. Berarti sementara iblis tidak mau sujud. Lalu mereka menyimpulkan bahwa iblis itu tauhidnya lebih bersih, lebih murni ketimbang para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sepintas seperti benar, tapi kita punya dalil. Agama ini adalah dalil. Bukankah Allah sudah menjelaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin? Dalam kasus yang sama, yaitu saat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolaknya, maka Allah sendiri yang memutuskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, dia takabur, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kufur. Allah jelas sudah dianggap makhluk yang enggan, kemudian juga takabur dan juga kafirin. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa dia adalah lebih baik tauhidnya daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Allah yang perintahkan, dia yang membantah. Maka bagaimana dia termasuk ahlu tauhid? Tentu ini adalah sebuah syubhat yang harus diungkap, dan syubhat akan terungkap dengan al-yaqin, yaitu al-ilmu. Dalam hal ini adalah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korban pertama dari tipu daya syaitan atau iblis adalah dirinya sendiri. Kemudian pasal berikutnya, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Korban berikutnya tentunya adalah Nabi Adam dan istri beliau, sebagaimana secara detail sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Yaitu dalam kisah bagaimana Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala setelah ditipu oleh iblis. Maka ini adalah korban yang kedua, cukuplah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika iblis mengetahui apa yang paling disenangi Nabi Adam dan istrinya, yaitu kekekalan, maka dia masuk menggoda keduanya melalui pintu tersebut. Dan ini harus kita jadikan pelajaran bahwa apa yang kita cintai saat ini bisa jadi itu jadikan senjata oleh syaitan untuk menjebak kita. Kalau kita sangat berambisi dengan harta, kita harus sadar bahwa dijebaknya kita itu melalui harta. Kalau kita ini sering sangat tergoda dengan wanita, tentunya laki-laki tergoda dengan wanita. Kalau tergoda sesama laki-lakinya jelas malah nggak normal. Jadi kalau bapak-bapak tergoda wanita itu berarti normal. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ngelirik cewek itu normal ya, daripada ngelirik kambing betina gitu ya. Berarti normal. Cuman tentunya ada aturan mainnya di sana ya. Tentu setiap laki-laki yang normal itu tertarik dengan wanita, namun levelnya berbeda-beda. Artinya secara asal laki-laki pasti senang terhadap wanita, tapi ada beberapa laki-laki yang kesenangannya itu lebih menonjol, lebih besar dari laki-laki yang lain. Ada laki-laki itu senangnya, wah sangat tertarik, saya itu kalau lihat mobil seneng. Dia penghobi, seneng mobil. Sama wanita dia seneng, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mobilnya. Sampai habis waktunya untuk utak-atik mobil, misalkan begitu. Ada yang senangnya sama burung, ya. Tiap hari ngelus-ngelus burung, ya, memperhati burung sampai lupa waktu. Ada lagi yang sukanya mungkin bangunan, rumah dan lain-lain, tanah dan sebagainya. Itu adalah kesukaan manusia. Maka apa yang disukai manusia, setan akan mencatatnya, menjadikannya sebagai database. Disitulah kita akan dijebak. Kalau orang ini sangat besar kecintaannya terhadap harta, maka kita akan dijebak lewat harta. Kalau kecintaannya besar terhadap wanita, maka akan dijebak melalui wanita. Kalau sangat berambisi dalam masalah jabatan, setan akan jebak kita dengan jabatan, dan seterusnya. Maka hal ini harus kita antisipasi. Kita ambil pelajaran dari kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa.
ketika iblis menjebaknya dan menipunya dan berhasil dengan tipuannya tersebut sehingga Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke muka bumi ini. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ini yang ketiga, korban dari tipu daya syaitan atau iblis adalah summa kada ahada waladai Adam. Kemudian yang menjadi korban tipu daya syaitan iblis berikutnya adalah salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini beliau urutkan secara historis setelah iblis sendiri yang tertipu, lalu Nabi Adam dan istrinya, lalu berikutnya yang jadi korbannya yang adalah salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu siapa Pak? Qabil ya, Qabil yang telah membunuh Habil. Ya. Walam yazal yatala'abu bihi hatta qatala akhahu wa askhata abahu wa asa maulahu fasanna lidzurriyati qatlan nufus. Ini tidak bisa kita pandang remeh. Kasus pembunuhan Qabil terhadap Habil ini sangat besar, Pak. Mengapa saya katakan sangat besar? Beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika Qabil membunuh Habil, maka satu dosa lainnya selain dosa pembunuhan adalah wa askhata abahu, membuat murka orang tuanya, yaitu bapaknya Nabi Adam. Membunuh saudaranya sendiri ini dosa besar, maka merembet dosa lainnya adalah mengundang kemurkaan orang tua. Ini termasuk bentuk kedurhakaan. Wa asa maulahu, dan ini bentuk maksiat tentunya kepada Allah karena Allah melarang melakukan pembunuhan, dia membunuh. Dan yang tidak kalah besarnya adalah fasanna lidzurriyati qatlan nufus. Maka dialah pembunuh pertama di atas muka bumi ini di mana perbuatannya diikuti oleh keturunan-keturunannya pada hari ini sampai hari kiamat, yaitu dengan adanya pembunuhan-pembunuhan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Begitu pula seseorang tidak akan bisa memberikan pahalanya kepada orang lain, kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti orang yang akan melakukan ibadah kemudian meninggal, lalu ahli warisnya yang melanjutkannya dengan niat pahalanya untuk yang meninggal tadi. Maka itu sampai sebagaimana dalam sebuah hadis ketika seorang wanita menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa bapak saya sudah berencana ibadah haji tahun ini wahai Rasulullah. Sudah rencana, bahkan mungkin kalau sekarang kita sudah nyiapkan ONH-nya dan lain-lainnya. Tapi keburu meninggal, apakah boleh saya ibadah haji, pahalanya untuk bapak saya? Apakah sampai pahalanya? Kata Rasulullah, sampai. Ini terbatas. Karena secara asal Allah menyatakan wa an laisal insanu ila ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan. Jadi kita beramal ya untuk kita. Ya. Walaupun sebagian saudara kita banyak yang kirim-kirim pahala ya. Jadi eman kalau saya pahalanya dikirim-kirimkan ya, belum tentu yang kita jadi terima gitu ya. Bahkan sampai mengatakan kalau kita kirim bacaan Al-Quran, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi tentu kita pilih pendapat yang lebih kuat. Kalau baca Al-Quran nanti ahli kubur itu royoan pahalanya, sampai begitu Pak istilahnya. Maka kembali kepada tema bahwa di dalam ajaran Islam bahwa seseorang tidak akan bisa memberikan pahalanya kepada orang lain masing-masing. Begitu pula tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi ada lagi pengecualian ketika seseorang melakukan satu kebaikan, lalu kebaikannya diikuti orang-orang setelahnya, maka dia akan dapat bagian pahalanya. Rasulullah menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa membuat satu sunnah, di sini sebenarnya sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah. Siapa yang melakukan satu amalan sunnah lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia dapat bagian pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala pelakunya. Ini banyak yang disalahartikan. Sebagian orang mengatakan bahwa oh kalau begitu kita melakukan sesuatu amalan tertentu lalu akan diikuti orang lain. Kita lihat bagaimana hadis ini muncul, asbabul wurudnya. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat didatangi oleh seorang Arab Badui yang miskin.
bahkan tanpa pakaian, tidak pakai baju, celana saja. Kemudian di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya, Ar-Rabadi ini meminta sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini begitu miskin, saya dalam perjalanan, saya butuh sesuatu, wahai Rasulullah. Butuh bekal dalam perjalanan ini. Maka waktu itu Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa membantunya? Lalu para sahabat diam semuanya waktu itu. Dan berubah wajah Rasulullah SAW. Beliau marah karena para sahabat tidak ada yang bergerak waktu itu. Lalu ada salah satu sahabat yang pulang ke rumahnya, kemudian membawa, kalau sekarang mungkin sembako gitu. Dia tempatkan dalam sebuah kain, dibuntal gitu, kemudian dituang di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya ini untuk orang ini, saya punya ini, ditaruh di situ. Maka yang lainnya hanya pada pulang, mengambil sembako, mengambil apapun yang dibutuhkan orang ini, ditumpuk sampai saat itu seperti ada bukit kecil di hadapan Rasulullah SAW yang berisi semua perbekalan. Maka Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah au kama qala. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Karena tadi ada satu orang yang berinisiatif mengawali lalu ditiru orang lain. Maka yang pertama tadi dapat pahala sendiri plus pahala dari yang mengikuti dia. Semakin banyak yang mengikuti semakin besar pahalanya, tapi tidak mengurangi pahala pelakunya, begitu. Nah, di sini yang disebut sunnah hasanah. Bukan bid'ah hasanah, tapi sunnah hasanah. Karena ini bukan perkara baru dalam urusan agama, sedekah. Hanya saja orang-orang waktu itu tidak melakukannya, lalu dia melakukannya. Jadi kalau kita hari ini melakukan satu amalan sunnah yang mungkin sebagian orang sudah meninggalkannya, kita mulai lagi, lalu diikuti orang banyak, disitulah kita dapat pahalanya. Begitu pula dosa, ketika kita mencetuskan satu ajaran, satu bentuk kejahatan, lalu kejahatan kita diikuti orang-orang setelah kita, maka kita dapat dosa jariahnya. Ini jadi pengecualian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, dosa maupun pahala itu masing-masing. Seseorang tidak akan bisa memberikan pahalanya kepada orang lain, sekaligus juga tidak akan menanggung dosa orang lain, kecuali ketika perbuatan baiknya dicontoh orang lain atau perbuatan jahatnya dicontoh orang lain, maka dia dapat bagian pahala dan dosanya. Maka Qabil membunuh Habil. Perkara yang sangat besar adalah selain durhaka kepada orang tua, bermaksiat kepada Allah, juga membuat satu amalan yang diikuti oleh orang-orang sebelumnya. Apa setelahnya? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadis sahih. Hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari nomor 3335 dan hadis Muslim nomor 1677. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awalu man sannal qatla." Dan tidaklah satu jiwa yang dibunuh secara zalim tanpa alasan yang dibenarkan. Tidaklah satu jiwa yang dibunuh dengan cara zalim, kecuali, kata Rasulullah SAW, bagi anak Adam yang dahulu, yaitu Qabil, baginya dosa dari pembunuhan itu, karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama yang membuat cara pembunuhan itu. Jadi maksudnya, setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, maka pembunuhnya berdosa, sekaligus dosanya ditanggung oleh Qabil, karena dialah yang memberi contoh di awalnya. Ini beratnya satu dosa kalau itu jadi sebagai perintisnya. Perintis dari dosa, pembuat dari dosa, satu penyimpangan, maka dia menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Maka ini sabda Rasulullah SAW, bukan apa yang saya sampaikan, tapi saya hanya membacakan, dan ini hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa tidak ada satupun pembunuhan secara zalim, kecuali dosanya akan ditimpakan juga kepada pelaku pertamanya, anak Adam, yaitu Qabil, karena dialah yang sudah memberikan contoh pertama kalinya pembunuhan terhadap saudaranya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah 3 korban
iblis. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua Nabi Adam dan ibunya, dan yang ketiga adalah Qabil, putra Nabi Adam. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk korban berikutnya, dan mudah-mudahan dari 3 korban tersebut kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Dan masih ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan korban-korban iblis yang insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan kita pelajari bersama. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.